Rumah itu kan adalah harta gono gini, Oke. ya. Proses pembeliannya Ruben yang beli, dulunya rumah tua, kemudian direnovasi. Tapi biaya renovasi itu untuk kontraktornya aja, yang mana kontraktornya adalah ayah daripada S itu aja sih intinya. Kami hanya ingin meluruskan, kan begitu. Nah, jadi Ruben yang memberikan biaya renovasi itu 11,3. Terus kemudian ada lagi klaim misalnya, isinya dari aku. Loh, kami hanya mau bilang dari kami juga ada. Apa? Liftnya Ruben yang beliin 504 juta. Furniturnya Ruben yang beliin 3 miliar. Jadi janganlah dibilang isiannya aku, jangan begitu dong. Kan begitu Oke. artinya. Hanya mau menyampaikan hal itu saja kok. Janganlah berbohong. Bagaimana kita sekarang ini percaya dengan Oke. orang-orang yang suka berbohong dan menyampaikan kebohongan itu seperti suatu kebenaran gitu ya. Bagaimana Ruben bisa percaya kalau anak-anaknya dididik oleh lingkungan yang tidak aman tadi? Itu salah satunya adalah orang yang suka berbohong gitu loh misalnya. Bagaimana seorang pembohong bisa membesarkan anaknya untuk bisa belajar jujur gitu loh. Nah, Wow. Jadi sebenarnya saling ini ya mengungkapkan POV. oh tidak saling. Saling Sebenarnya kan kami ini ke kan fakta. kami ini kan diam. Kami ini kan diam. Dari awal kan kami diam. Perkara ini naik kan juga karena mereka duluan preskon kan dari mulai debt collector kami counter dengan yang biaya-biaya kehidupan yang 200 juta. Hanya untuk Oke. menyatakan bahwa Ruben nggak bayar itu telat 3 hari itu bukan karena nggak mampu, kan itu tujuannya. Terus kemudian kita bicara tentang surat-surat aset-aset karena perlu diketahui pembagian itu kan pilihannya dia, bukan kita yang memberikan. Kan mereka Oke. yang diberikan yang bermasalah. Oh tidak, itu pilihannya dia kok. Oke. Nah, dan surat yang di luar yang dijaminkan di bank saat ini. Jadi kalau memang ada yang tidak dijaminkan, yang pegang suratnya siapa? Dia yang pegang. Bang, Bukan Ruben yang pegang. masuk ke situ ngomongin soal hukum. Ini kan rumah itu kan dibeli saat pernikahan, lalu saat ini ditempati oleh Mbak SW walaupun akhirnya berpindah. Secara hukum kalau udah akhirnya Mbak SW-nya pindah, Bang Ruben juga nggak tinggal di situ, rumah itu? Rumah itu kan adalah harta gono gini. Oke. Ya. Proses pembeliannya Ruben yang beli, dulunya rumah tua, kemudian direnovasi. Biar renovasi itu pinjam ke bank. Kan begitu. Iya. Dapatnya 10,1 miliar. Tapi biaya renovasi itu untuk kontraktornya aja, yang mana kontraktornya adalah ayah daripada S itu 11,3 miliar. Kan begitu. Apakah salah? Nggak salah. Kami hanya ingin menyampaikan saja karena ada klaim-klaim bahwa rumah itu bukan hasilnya Ruben. Itu aja sih intinya. Kami hanya ingin meluruskan. Kan begitu. Nah, jadi Ruben yang memberikan biaya renovasi itu 11,3. Berarti lebih tinggi dari pinjaman. Nah, terus kemudian ada lagi klaim misalnya, isinya dari aku. Loh, kami hanya mau bilang dari kami juga ada. Apa? Liftnya Ruben yang beliin 504 juta. Furniturnya Ruben yang beliin 3 miliar. Furniture 3 Ya, miliar. pendingin ruangan seluruh AC di rumah itu yang beli Ruben. Nilainya 400 juta. Minder kursi Ya, rumah saya. 400 juta nilai pendinginnya. Jadi janganlah dibilang isiannya aku. Jangan begitu dong. Kan begitu Oke. artinya. Hanya mau menyampaikan hal itu saja kok. Nah, jadi di mananya salahnya kita? Nah, sekarang itu rumah anak-anak, rumah idaman, tapi pindah. Nah, alasannya debt collector. Ini kan juga framing baru lagi. Nah, kami tanya kepada bank, ya, apakah mengirim debt collector? Bank bilang nggak ada kami kirim debt collector. Dibilang calling 5 akan dilelang. Kami tanya ke bank, apakah akan dilelang? Nggak ada. Sampai di mana sekarang proses kreditnya Ruben yang tidak lancar ini? Lagi proses prosedur penyelesaian. Berarti masih terbuka untuk restrukturisasi. Loh, di mana calling 5-nya? Kami kok nggak pernah tahu. Oke. Ruben kok nggak pernah tahu, tapi sana sudah ngomong calling 5. Di sana sudah ngomong akan lelang. Jadi kan ini kan seperti ada suatu berita yang patut diduga di karang-karang, sehingga akhirnya perpindahannya itu terjadi, yang disalahkan Ruben. Tuh gara-gara Ruben nggak bayar-bayar. Kan ini kembali lagi mencoba untuk menyudutkan Ruben gitu. Sementara Ruben bayar kok selama ini 379 juta lebih kurang per bulan untuk kreditnya itu. Tapi sekarang memang dia tidak membayar lagi. Ya kan begitu artinya ya. Nah, dan kemudian sudah tidak lancar, tapi komunikasi kita dengan pihak bank cukup bagus dan kami tahu bagaimana posisinya. Dan dulu juga dia sudah ada niatan, udahlah saya yang teruskan. Makanya kami menunggu. Oh, dari Mbak SW dulu sempat mengatakan ya Di udah. ruang tertutup dia bilang udah kami yang selesaikan, ya nggak jadi masalah karena memang toh nanti itu kan akan menjadi bagiannya dia tanpa harus berbagi lagi dengan Ruben. Padahal kalau harta gono gini kan bagi dua harusnya. Iya, dibagi dua. Nah ini kan tidak. Maupun yang beli itu uangnya Ruben, yang renovasi uangnya Ruben, beli furniture uangnya Ruben,
yang nyicil selama ini Ruben, sisanya yang ada ya kalau memang mau diteruskan silakan itu ambil aja tanpa ada pembagian lagi. Kan sebenarnya kan sudah cukup fair. Atau yang seperti saya katakan, harusnya tadinya yang tidak dibebani kewajiban itu langsung dibagi 2. Ini belum ya berarti sampai. Ya enggak, karena kan udah dari akta yang nyampe ke kita yang dibuat oleh notarisnya S itu kan Ruben dapat ini, dia dapat ini, kan itu kan udah dari sana udah paket dia ngirimnya gitu loh. Tapi dibilang seolah-olah kami cuma dikasih paket yang rumah yang bermasalah. Ini yang saya nggak mau. Jadi artinya gini, janganlah berbohong. Paling tidak dari fakta-fakta yang sudah kami ungkapkan ada 2 kebohongan. Satu kebohongan tentang rumah itu yang dibilang rumah itu hasil dari uangnya dia dan papanya, kan begitu artinya kan. Ternyata kami buktikan bahwa ada peran Ruben dan ada kontribusi Ruben. Bahkan jangan-jangan semuanya kontribusi Ruben. Mengenai masalah furniture misalnya dan isian rumah itu, dia juga tidak menyebut Ruben gitu misalnya. Ya, itu aku semua katanya kalau nggak salah ya dari podcastnya ketika di podcast. Tapi faktanya lift Ruben, furniture Ruben, pendingin Ruben. Nah, jadi bagaimana kita sekarang ini percaya dengan orang-orang yang suka berbohong dan menyampaikan kebohongan itu seperti suatu kebenaran gitu ya. Bagaimana Ruben bisa percaya kalau anak-anaknya dididik oleh lingkungan yang tidak aman tadi? Itu salah satunya adalah orang yang suka berbohong gitu loh misalnya. Bagaimana seorang pembohong bisa membesarkan anaknya untuk bisa belajar jujur gitu loh. Baik. Jadi ini yang juga mungkin harus difikirkan bersama-sama bagi orang-orang yang memang kalau demi anak ya artinya janganlah artinya itu melihatnya dari perspektif yang tidak utuh. Harus dari utuh. Bagaimana pula masa depan seorang anak yang dibesarkan di lingkungan yang tidak aman termasuk salah satunya oleh orang yang suka berbohong. Oke. Jadi kesimpulannya adalah apapun itu untuk anak, baiknya didiskusikan bersama, dibicarakan baik-baik karena walaupun sudah berpisah, sudah beda jalan kan tapi tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu, segala betul sesuatunya sekali. Harus didiskusikan. Ini pindah rumah nggak pernah didiskusikan apakah Ruben setuju anak-anaknya ada di lingkungan itu. Ulang tahun anak cuma menurut Ruben di chat 3 hari tahun sebelumnya. ajaran baru biasanya dulu kan sering nganterin ini. Nggak ada karena nggak pernah Day disampaikan one karena nggak pernah nggak ada ini. Kalau menurut Ruben belum ada informasi sehingga akhirnya Ruben ya. Berarti kedua anaknya juga belum pegang handphone ya untuk bisa komunikasi langsung. Harusnya sih sudah pegang handphone ya, tapi kan tetap namanya anak saya aja kan ada yang masih kecil kan ya pasti kan dia punya jam-jam pegang handphone dan ada jam-jam yang handphonenya kita yang pegang sebagai orang tua. Dan sampai saat ini masih menunggu untuk bisa berkumpul dengan ketiga anaknya. Kita kan menunggu karena anak-anak kan ada di dia. Nanti kalau kita yang tanya dia bilang belum ada jadwalnya, yang tahu jadwal kan dia. Jadi harusnya dia yang bilang ini anak-anak kosong nih tanggal sekian lu bisa nggak? Harusnya seperti itu. Nggak ada pembicaraan kayak gitu ya? Jadwal bulanan sejauh mungkin. yang saya tahu tidak ada. Oke. Karena biasanya kan jadwal bulanan dikasih tahu Ya, bulan Juli. Sejauh yang saya tahu, Ruben tidak pernah menyampaikan bahwa itu pernah disampaikan ke dia, ya. Jadi kalau misalnya ternyata itu ada Ruben nggak menyampaikan, ya saya mohon maaf, karena saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui saja. Saya nggak biasa untuk ngomong yang saya tidak tahu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.